Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Cektek ID. Jadi sambil unboxing, aku jelasin dikit ya. Ini saya kedatangan unit baru yaitu iPhone 14 Pro Max yang baru saya beli dari toko Oren. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena udah lama nggak buat video. Kita percepat aja proses unboxingnya teman-teman. Nah, ini dia untuk boxnya iPhone 14 Pro Max. Untuk boxnya sendiri biasanya kalau kita beli yang internasional itu jenisnya OM. Di belakang ada tulisan iPhone 14 Pro Max. Untuk memorinya ada di 128 GB. Jadi kita langsung proses aja untuk ngebuka boxnya seperti itu. Agak susah juga ternyata. Ini kita kesampingin dulu untuk unitnya, kemudian sebentar setting kamera dulu. Nah, ini di dalam boxnya seperti biasa ada kabel charger, nggak tahu ori atau enggak teman-teman. Tapi kelihatannya seperti masih baru, seperti itu. Berarti HP-nya kita belinya bekas. Kemudian ini ada kayak semacam buku manual. Ini ada juga SIM ejector. Jadi kelengkapannya cukup lengkap ya berarti teman-teman. SIM ejector, buku manual, kemudian ada kabel charger seperti itu. Ini dia untuk unitnya sendiri, dikasih semacam bubble wrap. Bagus juga dari sellernya. Dan ini dia untuk unitnya iPhone 14 Pro Max. Untuk warnanya sendiri space black. Kalau kita lihat dari tampilannya, bagian backdoornya sangat-sangat mulus ya teman-teman. Ini kemudian di kameranya mulus juga, bagian samping juga mulus. Overall sih bagus untuk HP yang kita dapetin ini. Untuk bagian backdoor, kamera, kemudian bagian samping dari unitnya. Saya infoin juga untuk harganya sendiri, saya dapat di harga sekitar 8,2 atau 8,3 juta teman-teman. Kalian bisa cek nanti, untuk linknya saya cantumin di toko Oren untuk kalian yang mau beli juga. Ada di kolom komen dan deskripsi ya teman-teman. Overall sih bagus ya, nggak ada baret-baret. Ini kita langsung nyalain aja unitnya. Kita start. Nyala teman-teman, sambil kita nunggu untuk HP-nya sendiri nyala. Ini saya juga beli casing untuk si iPhone 14 Pro Max. Ini bahannya sendiri semacam soft case ya teman-teman. Bagian luarnya juga soft touch, kemudian kayaknya campuran ada plastiknya juga. Yang saya suka dari casing tersebut karena ngelindungin bagian kameranya sendiri. HP-nya udah nyala. Sekilas layarnya nggak ada masalah. Kita scroll dikit nih teman-teman. Aman sih sekilas. Kita akan cek dari bagian setting. Ini salah satu cara dari youtuber untuk ngecek si bagian layarnya sendiri. Kalau nggak terlepas berarti nggak ada masalah di layar, salah satu indikasi. Kemudian ini kita cek untuk battery health-nya sendiri. Ini tertampil di 100% ya teman-teman. Tapi kita harus pastiin lagi nanti di Trio Tool. Baterainya sisa 73%. Kita coba ke general, kemudian di about.
Oke ya, ini HP-nya sendiri HP internasional. Di situ tertera untuk model numbernya LLA, kemudian SIM lock ya, tertera di situ juga. Nah, ada nomor emailnya. Oke sih, nggak ada masalah. Kemudian kita lanjut aja untuk cek kompasnya, karena saat kita membeli iPhone teman-teman, tujuannya itu untuk mastiin si sensor magnetometernya itu berfungsi dengan normal. Jadi penting juga sih kita cek kompasnya isi berfungsi dengan baik ya. Kita coba dulu, nggak ada masalah sih, akurasi sensornya normal. Ini juga ya di layarnya yang membedakan seri iPhone 14 Pro Max ke atas itu ada Dynamic Island. Kemudian ini kita coba untuk tes recording dulu ya. Nah, itu di Dynamic Island-nya berfungsi ya teman-teman. Oke, kita cek. Oke, Dynamic Island-nya berfungsi normal, nggak ada masalah. Oke, aman sih teman-teman. Coba kita dengerin ya. Tes 1 2 3 tes. Nah, untuk mikrofonnya sendiri berfungsi dengan baik, juga speakernya. Kemudian kita cek true tone-nya on teman-teman. Oke, nggak ada masalah ya. Kemudian untuk brightness-nya up and down juga oke, nggak ada masalah. Nah, ini udah berhasil connect ke WiFi dan saya udah download dua aplikasi, YouTube dan Aida 64. Di sini nampak ya informasi-informasi mengenai device kita sendiri, tulisan iPhone 14 Pro Max. Tapi yang paling utama kita akan coba untuk screen testnya. Nah, ini untuk resolution testnya dari warna. Oke, bentar. Nah, kita coba one by one dari warna merah sendiri. Oke, terang ya teman-teman, jadi nggak ada masalah. Jadi dari aplikasi Aida 64 sendiri kita bisa cek touchscreen, kemudian untuk diagnosa awal apabila di layarnya sendiri ada masalah. Nah, untuk warna blacknya juga aman, pekat nih teman-teman. Nah, yang paling penting adalah warna putih nih. Kita cek bagian samping dari layarnya. Oke, nggak ada masalah atau ada indikasi-indikasi kerusakan teman-teman. Jadi overall untuk layar bisa saya katakan bahwa layarnya sendiri nggak ada masalah dan kemungkinan besar masih original. Nah, ini kita coba lagi untuk cek layar sendiri dari YouTube teman-teman. Kita coba belajar di resolusi yang tertinggi. Oke, aman ya detailnya teman-teman, bagus banget untuk kita yang user Android. Kalau mau ganti ke iPhone, untuk layarnya sih memang kelihatan beda seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba dengerin musik dari no copyright sound. Oke, ini. Oke, untuk speaker bagian bawah dan atas ini terdengar, jadi nyala dua-dua teman ya, up and down speakernya sendiri. Oke, speakernya berfungsi dengan baik teman-teman, nggak ada masalah di sini. Oke, untuk tombol silentnya juga berfungsi, muncul juga pop-up di Dynamic Island. Jadi sampai sekarang sih semuanya berfungsi dengan baik teman-teman. Ini kita lanjut aja untuk coba masukin kartu ya teman-teman. Untuk kartunya sendiri Tri, untuk kita uji jaringan atau sinyalnya.
Oke, ini udah muncul nih teman-teman, dari Indosat. Oke, ini kita coba di browser ya, kita search Google aja, kita coba dulu teman-teman, bisa apa enggak. Oke, sepertinya nggak bisa meskipun udah muncul jaringannya. Oke, kita coba setting-setting dulu. Nah, ini teman-teman, jadi jangan lupa untuk network selection-nya dipilih. Ini nih posisinya network selection, kita pilih yang automatic aja nggak apa-apa sebenarnya, supaya jaringannya berfungsi. Oke, ntar kita coba dulu net ini. Network selection automatic. Oke, harusnya ini udah bisa teman-teman. Coba kita search aja dulu, kita search random. Nah, udah bisa ya, untuk Google sendiri nggak ada masalah. Kita coba search yang lain kan. Oke, bisa juga. Jadi untuk jaringan nggak ada masalah ya teman-teman, berfungsi. Ini kita coba di YouTube. Oke, bisa sih, cuman ini mungkin agak lemot karena di awal aja. Oke, berfungsi dengan baik. Jadi untuk sinyalnya nggak ada masalah, karena yang dikhawatirkan ketika kita membeli iPhone X Inter adalah di masalah sinyalnya sendiri. Tapi ini udah aman teman-teman, kita beli di Shopee. Lanjut aja, ini di kameranya sendiri nggak ada masalah ya, kita coba 0,5 video, kita coba slow mo. Oke, ini kita lihat hasilnya teman-teman. Jadi ini kita ambil aja sambil kita cek random untuk kameranya sendiri. Ini untuk video 0,5 kita zoom. Oke, detail banget teman-teman untuk kameranya iPhone 14 Pro Max ini. Untuk zoomnya nggak perlu kita ragukan karena beda dengan yang seri Plus yang hanya ada 2 kamera. Dan ini untuk hasilnya tadi untuk slow mo, dan ini beberapa gambar yang udah saya ambil dan video. Itu hasilnya sendiri bagus ya teman-teman. Untuk zoomnya sendiri nggak ada masalah. Ini hasil foto outdoor. Jadi teman-teman bisa compare untuk hasil kameranya sendiri di indoor dan outdoor. Oke, langsung aja kita coba chargernya teman-teman, berfungsi. Oke, jadi berfungsi normal ya, nggak ada masalah. Ketika kalian beli HP Inter, pastiin chargernya berfungsi dengan baik. Nah teman-teman, ini hasil dari aku cek Trio Tools. Untuk testing skornya keseluruhan dapat di 98%. Disitu juga ada production date-nya tahun 2023. Kemudian untuk battery life-nya sendiri teman-teman di 86%. Kemudian itu ada tulisan juga cycle time-nya, berapa kali kita ngecas. Oke teman-teman, untuk iPhone 14 Pro Max yang produksi 2023 sekarang 2026, baterai health-nya masih 86%. Tapi berbeda dengan yang ada di unitnya sendiri, di HP-nya 100%. Berarti bisa menandakan bahwa baterainya suntikan, tapi menurut saya nggak ada masalah teman-teman, karena originalnya masih 86%. Oke, kesimpulan teman-teman dari iPhone 14 Pro Max X Inter yang kita beli di harga 8,3 jutaan, kesan keseluruhannya bagi saya masih positif ya. Dari segi desainnya premium, kemudian untuk performance-nya juga masih oke lah. Kemudian untuk sistem kamera Pro Max-nya dengan kamera boba masih berfungsi dengan baik, dan bagi saya HP ini sangat-sangat worth it. Oke, sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.